Karena di sana itu muatannya besar-besar, maka di sana kendaraan besar-besar tadi yang bisa masuk ke situ dalam rangka mendukung investasi, kalau muatannya 40 ton misalkan, maka di sini harus ada 4 sumbu. Di Jember ini sebenarnya kaya akan kekayaan alam yang nantinya bisa dieksploitasi dalam rangka untuk kepentingan negara. Saya berharap meskipun kondisi seperti ini tidak menjadi satu kendala bagi daerah untuk mengembangkan diri, karena di sana juga luar biasa potensinya yang bisa dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali tentunya dalam podcast Suara Dewa, dan masih bersama saya Aci Wilfa, dan sudah hadir juga di sini Aci tidak sendiri pemirsa, sudah hadir narasumber dari anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Haji Satip MSI. Assalamualaikum Pak, sampai saya apal ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aci. Sehat Pak? Oke, alhamdulillah sehat. Main lagi, ketemu lagi Pak. Iya, yang penting gini, yang penting Aci, KJTV enggak bosan ketemu saya. Oh enggak dong. Saya selalu terbantu dari KJTV sehingga kami bisa komunikasi dengan masyarakat meskipun tidak secara langsung, minimal tahu perkembangannya di Jawa Timur seperti apa. Kami juga suatu kehormatan Pak didatangi seorang anggota Dewan Provinsi Jawa Timur begitu siap. Putra kebanggaan Jember ini. Amin. Ini kan juga menjadi satu langkah atau media edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Kita juga terima kasih Pak sudah hadir di sela kesibukannya. Akhir-akhir ini apa Pak kesibukannya Pak? Ya, yang apalagi sekarang akhir tahun ya. Betul. Jadi akhir tahun kemudian musim penghujan. Kita juga harus memastikan kondisi infrastruktur transportasi ini betul-betul safe, aman untuk masyarakat. Karena ketika musim hujan kendaraannya sangat banyak. Musim hujan sering terjadi banjir, maka kendaraan harus safe. Kemudian juga jalan seperti itu. Kalau sudah musim hujan, tingkat kerusakan jalan itu kan semakin cepat. Karena kena hujan, terus kena kendaraan lewat, akhirnya tergerus. Betul. Nah, dari situ kemudian kita menghadapi Nataru. Betul. Nah, di Nataru ini kan tingkat mobilitas masyarakat kan tinggi. Iya. Nah, dari situ kita harus memastikan infrastruktur baik transportasi maupun infrastrukturnya dalam ini jalan ini apakah sudah betul-betul aman dalam rangka untuk menyongsong terjadinya mobilisasi masyarakat dalam menghadapi Nataru. Seperti kalau ini. Pak Satip sendiri bakal liburan kemana nih nanti tahun baru ini? Insya Allah liburannya saya selalu di Jember. Oh, Jember aja ya? Ya, Jember aja. Pulang kampung. Pulang kampung. Biar gini, bagaimanapun juga Aji, karena kantor saya di Surabaya, saya lebih sering di Surabaya, sehingga tidak bisa setiap saat ketemu dengan masyarakat. Nah, ketika hari-hari tertentu saya di Jember, pasti saya manfaatkan ketemu dengan masyarakat. Jangan sampai masyarakat di sini itu ketemu saya ketika mau pemilu. Saya tidak ingin seperti itu. Jadi ketika sudah pemilu, kemudian saya dilantik, mereka dukung menjadi wakilnya, saya harus menyampaikan sesuatu yang saya peroleh di Jawa Timur. Karena saya mewakili masyarakat dan juga kira-kira aspirasi apa yang berasal dari masyarakat yang harus saya perjuangkan Jawa Timur. Nah, ini harus. Nah, salah satunya cara seperti itu, tidak hanya nunggu ketika ada kegiatan resmi kedewanan saja, seperti itu. Karena tinggal saya di Jember. Betul, dan waktu itu sempat beberapa episode yang lalu, ini pemirsa ini mungkin fun fact juga, Pak Satip ini ternyata juga membuka ruang diskusi ya Pak ya, aktif ya Pak ya kepada masyarakat ya. Itu khusus di Jember aja atau di Surabaya pun? Jember Lumajang. Jember Lumajang. Kalau ada warga Jember ke Surabaya mau ketemu, monggo silakan telepon saja ke saya. Selama saya di selama saya di Surabaya, insya Allah kan saya temui. Dan lagi nggak dinas ya Pak? Betul. Seperti nanti itu. Takutnya tiba-tiba lagi rapat, ada masyarakat, Pak katanya kalau ke Surabaya orang Jember bisa ditemui sama Pak Satip gitu. Nggak masalah Ci, selama ketika rapat saya kan kalau di Surabaya kan di kantor, silahkan mampir di kantor. Kebetulan kan DPR Provinsi itu kan ada ruangan kerja sendiri. Nah, bisa mampir sana meskipun kecil, minimal bisa bersilaturahim. Kepada masyarakatnya. Betul. Begitu ya Pak ya? Iya. Pak tadi sempat disinggung soal banyaknya aktivitas padatnya juga, apalagi akhir tahun. Juga menyusul adanya Natal dan Tahun Baru. Iya. Pasti jalan ini akan penuh begitu ya. Iya. Nah,
sesuai dengan tema kita Pak. Iya. Ini soal meningkatkan kemampuan jalan provinsi. Terutama mungkin kita fokus dulu nih Pak ke Dapil Pak Satip sendiri. Siap. Dapil 5 Iya, Jember Lumajang. Lumajang. Iya. Nah Pak mungkin sebelum kita awali lah tema podcast kita di hari ini, sebagai awalan menurut Pak Satip sendiri yang mungkin ini sudah cukup sering ya Pak ya, lalu lalang ya Pak ya. Betul. Dari Surabaya kemudian ke Jember termasuk ke Lumajang juga begitu. Iya. Sejauh ini kondisi jalan, apalagi yang mungkin provinsi di Jember Lumajang seperti apa Pak? Oke, jadi ini agak panjang dikit aja. Oke, silakan. Nanti barangkali saya ketinggalan atau lupa kaitan jalan provinsi diingatkan ya. Aman. Jadi gini, saya ingin menyampaikan ke masyarakat Jawa Timur khususnya Jember Lumajang, karena kenapa ini harus saya sampaikan? Karena banyak warga masyarakat yang nggak tahu tentang kewenangan jalan. Iya. Nah, di Jawa Timur itu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten itu di tahun 2025 ini totalnya sekitar 42.600 sekian kilometer. Total ya Pak? Total. Dari 3 jalan tersebut? Iya. Oke. Selain jalan desa loh ya. Selain jalan desa. Jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional. Nah, sekarang, Se-Jawa Timur? Ya. Oke. Sekarang yang menjadi persoalan, masyarakat itu kan banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu kewenangan jalan ini, jalan provinsi, jalan nasional, jalan kabupaten seperti apa. Nah, kalau jalan nasional Aji, itu menghubungkan antar kabupaten dengan pusat pemerintahan pusat Jakarta. Oke. Contoh, jalan nasional yang melewati Jember dari Lumajang itu mulai dari Wonorejo. Kalau dari exit tol mulai Leces, Leces itu lewat Wonorejo, Tanggul, Jember, kemudian Banyuwangi, ini jalan nasional. Iya. Nah, kemudian jalan provinsi. Jalan provinsi yang ada di wilayah Jember Lumajang, ini yang ada di Lumajang, khusus yang ke wilayah timur, ini Lumajang lewat ini pom bensin Kelaka itu, Pondok Dalem, sampai Tanggul. Nah ini kewenangan provinsi. Terus kemudian kabupaten Lumajang wilayah selatan, dari Lumajang kemudian lewat Yosowilangun, Jombang, Kencong, kemudian Puger. Puger itu di Kasihan, Yanganan sampai pertigaan di Puger sana, sebelum alun-alun, kemudian Ngiri sampai di Rambibuji, kemudian Balunganan lewat Ambulu Kemuning sampai Mangli, itu kewenangan provinsi. Provinsi. Oke. Nah, terus untuk Jember dan provinsinya yang sisi timur. Jember dari alun-alun ini sampai ke sampai ke Bondowoso, alun-alun Bondowoso itu kewenangan provinsi. Oke. Ditambah lagi Aji, dari Sukowono sampai di Sempolan Silo itu kewenangan provinsi. Provinsi juga. Ya. Oke. Nah, di luar itu jalan kabupaten. Jadi jalan kabupaten menghubungkan antar kecamatan dengan ibu kota kabupaten. Oke. Atau nyambungkan antar kecamatan ke jalan provinsi, atau nyambungkan dari kecamatan ke jalan nasional. Sama jalan provinsi juga gitu, nyambungkan jalan provinsi dengan akses jalan nasional, seperti yang terjadi di Sempolan. Nah, seperti terus Rambibuji, terus kemudian Mangling seperti itu. Itu perbedaannya ya Pak ya. Nah, kita juga tahu mungkin edukasi juga ke masyarakat kita. Terus Pak. ada lagi Aji, perbedaannya lagi. Iya. Kalau yang nasional itu garis kuning, marka jalan. Marka jalan kuning itu milik pusat. Jadi kalau lihat marka jalan aja, kalau kuning berarti kewenangan pusat. Nasional itu jalan nasional pasti ya Pak ya. Oke. Lah yang sering rancu ini jalan warna markanya yang antara provinsi dan kabupaten sama putihnya. Sama-sama putih. Nah, saya pernah mengusulkan ke Bina Marga, Pak, kenapa tidak dipakai warna lain yang provinsi? Biar berbeda dengan jalan kabupaten. Karena kalau provinsi dengan nasional sudah berbeda, kuning. Lah, sekarang pembeda provinsi dan katanya kabupaten. Apa?
kalau ini sampai merubah ini ternyata itu sampai ke pusat. Usulannya ke pusat berarti harus semua provinsi di Indonesia mengusulkan ke pusat atau pusat sendiri yang punya inisiatif untuk merubah tadi warnanya. Kalau usulan sudah, tapi nggak ada cerita sampai sekarang. Nah, ini biar masyarakat itu bisa membedakan sehingga ketika ada permasalahan kaitannya jalan, ini bisa disampaikan ke masing-masing yang punya kewenangan. Betul. Gak salah sasaran. Betul, karena masyarakat kan tidak paham itu. Betul, akhirnya apa? Ketika saya berkegiatan kaitannya kedewanan maupun kadang-kadang telepon, itu jalan nasional dilaporkan ke kami. Jalan kabupaten juga dilaporkan ke kami. Gitu loh. Nah, saya tidak bisa nyalakan masyarakat karena masyarakat tidak paham. Betul. Gitu loh. Nah, disitulah baru saya harus menyambut masyarakat perbedaan jalan-jalan itu tadi. Dan ada lagi jalan provinsi itu kaitannya dengan ini kemampuan kapasitas badan jalannya berapa ton seperti itu, gitu loh. Artinya setiap jalan ini memiliki kapasitasnya sendiri-sendiri dan berbeda begitu Pak. Kalau kapasitas jalan nasional mungkin apa lebih tinggi. Lebih tinggi. Termasuk provinsi juga berarti ya, dan itu terus ya berurutan begitu ya Pak. Harusnya seperti itu berurutan harusnya. Cuman persoalannya kan gini. Kita tidak bisa menyusun berurutan karena kita juga melihat kondisi wilayah. Misal, ketika ada perusahaan-perusahaan besar, di situ ternyata akses jalannya bukan jalan nasional. Padahal di situ membutuhkan satu kendaraan yang besar. Akhirnya ketika di sini daya dukung jalan ini bukan daya dukung jalan nasional, maka yang terjadi adalah kerusakan jalan. Karena tidak sesuai kemampuan badan jalan dengan berat kendaraan dan muatan tadi, seperti itu. Nah, kalau Pak Satip sendiri biasanya untuk dinas atau pulang ke kampung atau lagi ada kunjungan kerja di Jember Lumajang, biasanya lewat jalur apa? Jalur jalan nasional atau provinsi? Saya yang hampir pasti itu lewatnya jalan nasional. Jalan provinsi itu kalau sekali waktu saya ingin melihat kondisi jalan, jadi sekalian sambil pulang. Ngecek lah ya. Betul. Saya kadang-kadang lewat Kelaka itu belok kiri sampai Pondok Dalem. Terus kemudian kadang-kadang saya lewat Lumajang, lewat Kencong. Karena kan di daerah sana di tahun-tahun terakhir ini kan tiap tahun ada pembangunan peningkatan jalan. Nah, itu sekaligus saya mampir ke sana dan dicek gitu langsung lah ya. Ngecek. Karena berarti ada tujuannya juga ya. Betul. Karena kalau kita nunggu program atau jadwal dari komisi sangat berat. Karena kan kunjungan kerja kita dengan adanya efisiensi berjalan dinas kan dikurangi. Dari situ akhirnya kita karena kita itu wakil masyarakat mau tidak mau jangan sampai adanya efisiensi ini justru mempengaruhi kinerja kita. Dan terjadi kita tetap ya jalan seperti itu harus kita lakukan sambil pulang kita sambil lalu ngecek dan mengawasi ya Pak ya. Gimana Pak hasil pengawasan dan pengecekan utamanya di jalur provinsi Jember Lumajang Pak? Alhamdulillah kalau jalan provinsi di Jawa Timur, saya bicara Jawa Timur kemudian Jember ya. Jalan provinsi Jawa Timur itu tahun 2025 itu total panjangnya itu ada 1.671 km. Jawa Timur ya? Jawa Timur. 2025? 2025. Kalau 2022 itu masih 1.421 km. Ini cukup pasif nggak sih Pak? Jadi gini, kenapa bertambah? Kalau berkurang enggak. Kebetulan bertambah terus. Pertamanya karena apa? Karena banyak jalan-jalan kabupaten yang upgrade ke jalan provinsi. Ya mungkin karena fiskal kabupaten kota yang kurang mendukung, sehingga kalau itu terabaikan maka kerusakan akan tinggi. Ketika kerusakan tinggi maka akan berpengaruh ke mobilisasi masyarakat juga perekonomian kan gitu ya. Maka lebih baik diserahkan ke Jawa Timur. Gitu. Dari situ Aji, alhamdulillah untuk kemantapan jalan di Jawa Timur untuk jalan provinsi ini rata-rata 80%. Jawa Timur. Jawa Timur. Dan hasil kajian dari Bina Marga ternyata dari total jalan yang ada di Jawa Timur termasuk kabupaten dan nasional tadi 42.600 sekian kilometer itu segi kemantapan tertinggi Jawa Timur Pemprov jalan provinsi 80%, yang lainnya di bawah itu. Nah,
Justru kita yang bangga lagi, ada jalan provinsi malah rasa jalan nasional. Oke. Itu terjadi di Jember. Di Jember? Di Jember. Di jalur Puger mana? itu. Iya. Puger sampai Kalipoteh. Itu kan jalan provinsi. Yang habis diperbaiki nggak sih Pak? Betul. Oke. Itu jalan provinsi tapi rasa jalan nasional. Puger sampai Lumajang itu jalan provinsi rasa jalan nasional. Karena konstruksinya, konstruksi jalan nasional dalam rangka untuk membantu tumbuh berkembangnya investasi yang berada di wilayah selatan. Nah, kalau yang lain-lain itu pakai jalan aspal biasa, dalam rangka mendukung investasi, khususnya ada perusahaan besar di situ, ini sebagai konsekuensi ya, konsekuensi negara dalam rangka melayani investasi di Indonesia, khususnya di Jember, maka beban jalan yang sempat rame dulu rusak karena apa? Karena jalan provinsi konstruksi di situ ini bukan dalam rangka untuk mendukung investasi, belum ada. Sehingga kalau kita bicara dengan beban jalan provinsi ya Ci, ini ada 3 kelas. Oke. Jadi kelas 1 itu kemampuannya 10 ton MST. MST itu muatan sumbu terberat. Oke. Nah, ini akhirnya cerita dengan kondisi ada di Puger ya. Iya. Karena ini akhirnya menjadi acuan. Nah, kelas 1 ini dengan kemampuan 10 ton MST tadi, ini untuk mendukung investasi di sana, maka kita harus mengembangkan jalan. Dan dilebarkan lagi kemampuan jalan untuk mendukung investasi tadi. Ketika kita melihat realita yang ada di sana, yang jalan kan kendaraan besar-besar. Betul, iya. Yang tonasinya ada 30, 40, 60 ton. Iya kan? Ketika terjadi seperti itu, karena di sini kemampuan badan jalan masih seberat itu, 10 ton tadi. maka yang menjadi konsekuensi adalah kerusakan jalan. Betul. Jalan yang ada di Puger sampai Kalipoteh, Puger sampai di Lumajang kan rusak berat sampai terjadi demo penutupan jalan. Betul. Nah, karena kita itu sudah sepakat bahwa kita harus mendatangkan investasi kalau ke negara ingin maju, konsekuensinya ya negara harus menyiapkan infrastruktur. Jalan provinsi tadi harus dibangun. Nah, dalam rangka menopang itu tadi, maka lebar jalan juga harus diluaskan. Yeah. Jalan provinsi itu Aji, itu lebar badan jalannya minimal 5 meter. Provinsi? Provinsi. Oke. Tapi yang terjadi di sana berapa meter? 9 meter sekarang. Lebih, iya. 9 meter. Kayak luas banget. Betul. Ya Pak ya? Nah, dengan menjadi 9 meter, kemudian dengan konstruksi mendukung investasi seperti itu, maka di sana menjadi jalan kelas 1. Setara dengan jalan nasional. Dengan beban 10 ton per MST. Nah, karena di sana itu muatannya besar-besar, maka di sana kendaraan besar-besar tadi yang bisa masuk ke situ dalam rangka mendukung investasi, kalau muatannya 40 ton misalkan, maka di sini harus ada 4 sumbu. Iya betul, karena tadi 10 ton ya Pak ya. Karena itu betul. 10 kali 4, 40. Nah, sekarang kita lihat di lapangan apakah betul terjadi seperti itu. Kalau di lapangan sudah terjadi seperti itu, insya Allah jalan akan aman sesuai dengan target umur jalan. Bisa di atas 5 tahun. Tapi kalau seperti awal-awal dulu, karena di sana masih belum kelas 1, ya akhirnya menjadi rusak. Karena jalan provinsi yang kelas 2, di sini tetap 10 ton. Tapi besaran luas kendaraannya berbeda. Jadi kalau kelas 1 itu lebarnya itu 2,55, kemudian panjangnya bisa 18 meter, tingginya bisa 4,2. Ini yang kelas 1. Yang kelas 2 ini lebar tinggi sama, cuman panjangnya berkurang menjadi 12 meter. Dari 18 tadi yang kelas 1 ya. Kalau yang kelas 3 ini cuman 8 ton per sumbu. Yang kelas 3? Kelas 3. Jadi per ton 8 ton per sumbu. Jadi kalau kita misalkan di situ mau muat 8 kali 3, 24, berarti harus 3 sumbu. Harus 3 sumbu ya? Nah, dalam rangka merealisasikan program seperti itu biar tidak ada odol, tidak ada overload, overdimensi, maka dibatasi juga kaitannya dengan luasan.
Kalau yang kelas 1, kelas 2 tadi lebarnya itu 2,55, Ya. ini cuma 2,2. Yang kelas 3 ya Pak ya? Ya, panjangnya juga dikurangi menjadi 8. Tingginya 3,5. Oke. Nah, itu untuk secara rasional beban muatan biar tidak terjadi overload. Overload tadi. Seperti itu. Artinya kalau di kemarin yang sempat ramai di Puger itu ya Pak ya, itu karena sebelumnya ini tidak diperuntukkan untuk investasi. Betul. Jalur provinsinya. Betul, Tapi karena sekarang seiring berkembangnya waktu, investor sudah mulai datang ke Kabupaten Jember, akhirnya ini tadi menjadi salah satu langkah dari pemerintah Indonesia untuk mendatangkan investor demi kemajuan bangsa juga. Akhirnya tadi keputusannya jalur provinsi tadi ditingkatkan sampai jadi kelas 1. Betul. Begitu ya Pak ya. Jadi akhirnya nanti kelasnya sama dengan ini. Jalan yang dari alun-alun sampai Bondowoso. Itu kelas 1 juga. Itu kelas 1 ya Pak ya? Ya? Oke. Tapi kita ada jalan provinsi kelas 3. Di dari mana, Sukowono sampai Sempolan. Oh, itu kelas 3 ya? Kelas 3. Nah, itu dalam rangka peningkatan karena kita menyongsong barangkali nanti ada investasi. Iya. Itu sekarang sudah mulai ada pekerjaan sana, ada proyek berarti pelebaran. Tidak menutup kemungkinan akan naik kelas ya Pak? Iya. Untuk jalannya ya Pak ya? Iya, bisa kita tingkatkan. Kita tinggal melihat gini. Pertama, fiskal kita mampu enggak? Iya. Yang kedua, prospek investasi di situ ada enggak? Kan situ. Nah, betul. Akhirnya jalan yang ada di sana dilebarkan karena banyak jalan yang tidak sampai 5 meter. Iya. Memang ukurannya aspalnya itu 5 meter, tapi luas lebar jalannya harus 15 meter. Memang sudah terpenuhi 15 meter, tapi aspalnya kan kurang. Lah ini yang aspalnya yang dilebarkan. Iya. Artinya di Jember sendiri tadi ya ada jalan provinsi yang rasanya seperti jalan nasional. Terus tadi di Jawa Timur sendiri ini udah tingkat kemantapan jalannya sudah 80% di atas nasional artinya ya di atas nasional. Kemudian Pak, kita tahu bahwasanya dengan kemudahan akses ini akan mendatangkan tadi kita juga sempat membahas soal investasi. Nah, kalau dengan adanya jalan atau akses yang di Jember Lumajang khususnya ini sudah mulai ada peningkatan dari waktu ke waktu, Bapak sendiri melihatnya investor seperti apa datang ke 2 kabupaten ini Pak? Nah, jadi gini, memang kaitannya dengan data investasi tidak lepas dari konektivitas. Salah satunya jalan. Terus kemudian dalam rangka membuka itu jalan sudah bagus. Kemudian juga harus didukung dengan transportasi yang lain, misalkan seperti transportasi udara. Jember juga sudah mulai dibuka. Lah ini kan bisa membuka ruang bagi investor untuk masuk Jember yang sebelumnya dia kesulitan ya, investor kesulitan mau datang ke Jember karena jarak tempuh dari Surabaya ke Jember itu sangat lama. Waktu akhirnya habis di jalan. Terbuang di jalan, akhirnya mencari alternatif lain sehingga banyak perusahaan yang berdiri di wilayah Pasuruan, di wilayah Probolinggo, yang aksesnya lebih mudah daripada Jember. Nah, ini berbeda dengan Banyuwangi. Banyuwangi bisa ditempuh dari udara, gitu loh. Nah, ini Jember lah. Saya pikir sangat bagus apa yang digagas oleh Bupati ini dalam rangka untuk mengaktifkan lagi lapangan terbang. Ada rute Jakarta Jember, apalagi bentar lagi gak salah Jember Bali. Ini kan satu transportasi yang luar biasa nanti bisa dimanu investor. Lah kemudian di Jember ini sebenarnya kaya akan kekayaan alam yang nantinya bisa dieksploitasi dalam rangka untuk kepentingan negara. Nah, Jember terkenal dengan pertaniannya dan perkebunannya. Lah mungkin ini yang perlu kita dorong untuk menjadi sebuah hilirisasi kaitannya dengan produk-produk Jember gitu loh. Dan itu rasanya lebih banyak di daerah utara ya Pak ya? Di Jember ini ya untuk pertanian perkebunan ya Pak? Iya. Atau rata Pak? Kalau di Jember ini kebanyakan malah daerah selatan toh. Selatan ya? Iya, ya hampir rata lah. Ya? Karena pegunungan kita juga hampir rata, utara ada, selatan ada. Betul. Artinya ini menjadi ladang yang bagus untuk para investor ya Pak ya, di Kabupaten Jember sendiri. Kalau Lumajang Pak? Lumajang sama juga, cuman memang Lumajang ini kan butuh satu perhatian khusus dan ini semua tidak lepas dari adanya Gunung Merapi yang sering terjadi bencana seperti itu. Tapi saya berharap meskipun kondisi seperti ini tidak menjadi satu kendala bagi daerah untuk mengembangkan diri karena di sana juga luar biasa potensinya yang bisa dikembangkan dan juga di sana sebenarnya juga
tidak jauh berbeda dengan Jember karena sana kan jalan nasional sudah cukup luas gitu loh. Sampai dari Wonorejo sudah cukup mendukung meskipun labter nggak ada, tapi akses jalan sudah cukup bagus sehingga mendukung ke investasi dari pengusaha luar wilayah kita gitu loh. Artinya ini Jember Lumajang ini juga menjadi satu ladang yang cukup bagus ya Pak ya, dan signifikan mungkin ya untuk dilihat para investor. Iya betul, karena gini juga kan, di samping didukung, apalagi Jember ya, Lumajang juga sudah gitu, apalagi didukung oleh pemerintah pusat juga dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian wilayah Jember Selatan atau Jawa bagian selatan dengan adanya JLS. Ini kan juga dalam rangka untuk menggenjot perekonomian wilayah selatan. Karena wilayah selatan itu potensinya luar biasa. Luar biasa ya, Pak. Bahkan provinsi lewat Dishub ini melakukan kajian FS rencana pembangunan, masih FS ya, pembangunan dermaga yang ada di daerah Gumuk Mas, desa Besi desa gitu saya lupa ya. Di sana. Itu tadi dalam rangka menciptakan Translaut. Iya, nanti bisa menghubungkan antara Jember, kemudian Trenggalek, sana juga ada potensi yang cukup besar dan pelabuhannya juga cukup terbuka untuk bisa kita kembangkan karena akses yang luar biasa bagus juga, ada lintas selatannya. Nah ini nanti bisa jembatani. Karena kan yang jadi kendala utama itu wilayah selatan itu kalau laut kan karena gelombang tinggi. Tapi di situ selama kita bisa mensiasati mencari wilayah-wilayah tertentu kalau sudah di laut kan berbeda. Iya. Pak, seru sekali obrolan kita soal jalan provinsi, apalagi di Jember Lumajang nih ya, tempat kelahiran kita semua gitu ya. Nah mungkin Pak terakhir sebelum kita akhiri, mungkin penutup pesan Pak kepada masyarakat termasuk pemerintah daerah khususnya Jember Lumajang Pak, untuk menjaga infrastruktur apalagi jalan provinsi sebagai aset kita bersama supaya investor tuh datang ke Kabupaten Jember dan Lumajang seperti apa Pak, silahkan. Jadi saya sebagai anggota DPR Provinsi Jawa Timur, khususnya yang berada di Dapil Jember Lumajang, menginginkan sebuah lompatan kemajuan. Itu merupakan satu keinginan saya pikir yang tidak muluk-muluk ya, karena semuanya itu saya pikir bukan sesuatu yang tidak mungkin selama kita mau memulai. Khususnya kaitannya dengan infrastruktur jalan, jangan sampai ada perusahaan-perusahaan yang di sini memikirkan terlalu jauh keberadaan kondisi jalan ketika saya bangun di sini, tapi tidak seperti itu karena pemerintah di sini welcome terinvestasi, sehingga kita ada perusahaan-perusahaan berdiri di situ, maka pemerintah akan mendukung infrastrukturnya agar investasi bisa berkembang, karena bagaimanapun juga dari investasi ini perusahaan tersebut mau tidak mau maka perekonomian di tingkat lokal akan bisa tumbuh dan berkembang seperti itu. Terhadap pemerintah daerah. Dari masyarakat saya menginginkan ayo kondisi jalan yang ada kita dirawat. Jangan jalan depan kita biarkan, misalkan ada air menggenang, terus kemudian kita biarkan, ayo kita peduli. Kalau ada air menggenang, ayolah kita alirkan ke saluran-saluran atau selokan-selokan yang ada agar tidak cepat menambah kerusakan badan jalannya. Betul, dan pastinya harus menjadi masyarakat yang tertib berlalu lintas di jalan. Ya, seperti itu ya Pak ya. Siap. Pak Satip, luar biasa sekali obrolan kita. Kita sambung di lain waktu ya Pak ya. Siap. Ini seru sekali Pak soal ini Pak. Semoga Pak Satip sehat selalu. Apalagi Desember pokoknya ini lagi banyak banget kegiatan. Betul. Sehat selalu Pak, terima kasih, jangan kapok-kapok main ke Suara Dewan. Kita selalu tunggu kedatangan Pak Satip selanjutnya. Saya juga senang Aci, jadi ada media di Jember, sehingga ketika saya pulang ada hal-hal yang perlu saya sampaikan masyarakat, meskipun tidak bisa ketemu dengan masyarakat secara langsung, setidak-tidaknya ada media yang membantu saya dalam rangka menyampaikan pesan ke masyarakat dari hasil saya kerja di Surabaya. Kami juga terima kasih Pak, diberikan sosialisasi dan edukasi. Sekali lagi terima kasih dan sehat selalu Pak Satip. Terima kasih Hati. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Saya Cilva, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dalam episode Suara Dewan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.